Selamat pagi semuanya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan proyek kami yaitu mengenai aplikasi pemesanan tiket bioskop. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan nama saya Ketut Bintang Putra dengan NIM 23151024 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Madi Arif Haji Gajendra dengan NIM 23151011. Dan perkenalkan nama saya Gede Raditya Putra dengan NIM 2315 10 10 25. Baik, yang pertama latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk latar belakangnya, di dalam era digital, digitalisasi layanan menjadi solusi untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi, termasuk di sektor hiburan seperti bioskop. Proses tradisional pembelian tiket sering dianggap kurang praktis karena antrian panjang dan keterbatasan transparansi tempat duduk. Untuk mengatasi masalah ini, aplikasi web pemesanan tiket online sehingga mempermudah pengguna dan meningkatkan efisiensi operasional bioskop. Solusi ini diharapkan menciptakan pengalaman menonton yang lebih nyaman dan mendukung pertumbuhan bisnis bioskop di era modern. Baik, sekian dari saya. Baik, lanjut ke deskripsi aplikasi yang akan dijelaskan oleh saya. Nah, aplikasi pemesanan tiket bioskop merupakan aplikasi yang memudahkan pengguna untuk memesan tiket film secara praktis melalui perangkat mereka. Adapun tujuan dari aplikasi ini yaitu yang pertama mempermudah pelanggan dalam memesan tiket bioskop kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, mengefisienkan waktu yang dihabiskan untuk mengantri di tempat bioskop. Adapun fitur utamanya yaitu daftar film dan jadwal tayang, pemesanan tiket, dan riwayat transaksi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan pada aplikasi ini. Yang pertama yaitu untuk bahasa pemrograman ada JSP, HTML, CSS, JavaScript, dan Java. Kemudian untuk database-nya kami menggunakan MySQL yang dihubungkan dengan aplikasi Java menggunakan MySQL Connector. Kemudian untuk servernya kami menggunakan Apache Tomcat. Dan untuk toolsnya untuk mendukung aplikasi ini, yang pertama itu ada Apache NetBeans IDE, kemudian Draw.io untuk membuat kelas diagramnya, kemudian GitHub untuk mempermudah untuk kolaborasi membuat programnya. Baik, selanjutnya akan Baik, dijelaskan oleh rekan saya. baik. Yang di sini terdapat ilustrasi yaitu flowchart. Kita pertama mulai pengguna akan diarahkan ke halaman login untuk memasukkan username dan password mereka. Lalu, sistem memeriksa valid dan data login. Jika tidak valid, maka sistem meminta pengguna untuk memasukkan ulang data login. Jika valid, maka pengguna diarahkan ke halaman beranda. Lalu, setelah berhasil login, pengguna dapat mengakses halaman pesan tiket untuk melakukan pemesanan tiket. Lalu, pengguna memasukkan informasi pemesanan seperti nama, film, nomor kursi yang dipilih, dan jumlah tiket yang ingin dipesan. Selanjutnya, sistem memeriksa data input. Jika data valid, maka sistem meminta pengguna untuk memperbaiki input. Jika data eh, tidak valid, maka pemesanan simpan ke dalam tabel pemesanan tiket. Selanjutnya, akan tampilkan eh, tabel pemesanan tiket. Setelah data berhasil disimpan, sistem menampilkan data pemesanan tiket. Lanjut, pengguna memilih opsi untuk bisa menghapus pemesanan. Jika pengguna memilih delete, maka data pemesanan yang dipilih akan dihapus dan tabel data pemesanan tiket akan diupdate. Jika tidak, data tetap disimpan dalam tabel dan akan selesai. Next, kita lanjut ke rancangan sistem. Di sini terdapat tiga kelas utama yaitu kelas film, kelas user, dan kelas tiket. Di dalam kelas user, di sini terdapat atribut ID pelanggan, nama, username, dan password, dan dengan metode login dan pesan tiket. Di dalam kelas film, terdapat atribut ID film, judul film, poster, kurasi, rating jadwal tayang, dan harga. Dengan satu metode yaitu print dan film. Selanjutnya,
di kelas tiket terdapat atribut ID tiket, ID pelanggan, judul film, jadwal nonton, jumlah tiket, nomor kursi, harga, dan total. Dan terdapat dua metode yaitu add tiket dan delete tiket. Relasi antar kelasnya yaitu user tiket yaitu many to many, di mana setiap user dapat memesan banyak tiket dan setiap tiket terkait dengan banyak user. Next. Baik, selanjutnya ada implementasi. Jadi, eh, jadi untuk implementasinya yang pertama untuk arsitektur MVC itu jadi eh, pada aplikasi ini kami menggunakan MVC yaitu model view dan controller untuk mempermudah pengelolaan kode, meningkatkan skalabilitas dan memisahkan logika bisnis dari front end-nya. Jadi untuk MVC yang pertama itu model itu ada di package source page di bagian model. Di sini terdapat kelas config Java untuk database-nya, kemudian film untuk kelas filmnya, film DAO untuk DAO-nya, kemudian tiket dan user untuk kelas Java-nya. Kemudian untuk di bagian view itu ada di webpage, di mana di sini adalah untuk front end-nya, di mana ada beranda JSP untuk tampilan beranda, indeks untuk tampilan login, dan pesan tiket untuk tampilan pesan tiket. Di sini juga terdapat folder-folder seperti CSS dan JavaScript-nya. Dan terakhir ada controllernya, di mana ada di package source page dan di package package controller. Di sini terdapat tiga sebuah servlet di mana fungsinya adalah untuk menghubungkan eh, untuk menangani tiga JSP yang terdapat pada view dan untuk menghubungkan antara DAO dan juga kelasnya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk penerapan OOP-nya dan alurnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alur dan penerapan OOP pada aplikasi web tersebut. Yang pertama, enkapsulasi, yaitu terdapat di user Java. Pada kelas user ini terdapat atributnya yang bersifat private dan hanya dapat diakses atau dimodifikasi melalui getter dan setter, yang pastinya sudah ada pada kode tersebut. Kemudian untuk mengaksesnya dapat diterapkan seperti yang ada pada user DAO. User DAO tidak mengetahui bagaimana atribut username atau password diatur, tetapi hanya memanfaatkan getter untuk mengambil nilai. Berikutnya ada film Java. Untuk film Java sama seperti kelas user, yaitu untuk penerapan enkapsulasi dan di sini akses modifiernya bersifat private dan hanya dapat diakses dengan metode getter dan setter. Untuk abstraksinya, di sini ada user DAO Java. Abstraksi pada kode ini terdapat pada metode validate user GT. Jadi pengguna kode tidak perlu mengetahui bagaimana koneksi ke database, bagaimana query SQL ditulis, atau bagaimana data dari database diproses. Mereka cukup memanggil metode ini dengan objek user dan metode ini akan mengembalikan objek user yang valid atau null jika tidak valid. Setelah itu ada file film DAO. Abstraksi pada kode ini terdapat pada metode getAllFilm, yang dimana pengguna tidak perlu mengetahui bagaimana proses pengambilan data dilakukan dan hanya perlu memanggil getAllFilm untuk mendapatkan daftar film tanpa peduli dengan operasi di belakangnya. Kemudian untuk mendapatkan koneksi ke database juga cukup perlu memanggil config get koneksi. Baik, sekian dari saya. Berikutnya akan dibahas oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai polimorfisme. Polimorfisme terdapat di dalam login server Java. Polimorfisme ini, pada kode ini yaitu pada overriding metode Dupos. Metode Dupos pada login server merupakan overriding dari metode yang ada di superclass HTTP servlet. Kelas HTTP servlet mendefinisikan Dupos sebagai metode abstrak untuk menangani permintaan HTTP post dan kelas login servlet menyediakan implementasi khusus untuk menangani permintaan login. Selanjutnya, di beranda server Java, polimorfisme dalam kode ini yaitu yang pertama, metode overriding digunakan di mana kelas beranda servlet mengoverride metode doGet dari superclass HTTP servlet untuk memberikan implementasi khusus untuk menangani permintaan GET, seperti memastikan bahwa pengguna telah login dan membuat daftar film. Selanjutnya di tiket server Java. Di dalam tiket server Java ini, metode Dupos menggantikan metode Dupos bawaan kelas HTTP server untuk menerapkan polymorphism overriding. Metode ini memanggil tiket untuk pemasangan tiket atau delete tiket, untuk penghapusan tiket berdasarkan parameter action dari permintaan. Polymorphism terjadi karena satu metode menangani berbagai tindakan dengan perilaku yang berbeda sesuai parameter, yang membuatnya fleksibel dan mudah untuk dikembangkan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan jelaskan mengenai pengujian oleh saya. Baik, selanjutnya adalah pengujian. Hmm. Oke, jadi ini untuk tampilan loginnya, di mana halaman ini merupakan halaman login untuk aplikasi ini sebagai pintu masuk bagi pengguna. Di sini terdapat username dan password ya untuk autentikasi pengguna dengan memasukkannya. Jadi sini saya contoh untuk masukkan datanya, maka akan berada ke halaman beranda. Jadi untuk eh, login tersebut kami buat datanya yaitu di database di tabel akun, yaitu tadi ada pola username-nya itu volatile dengan passwordnya yaitu seperti berikut. Jadi di sini merupakan halaman berandanya. Di sini eh, sesuai yang tadi, di mana halaman beranda ini diterapkan pada film servlet. Jadi dia mengambil data dari database film untuk ditampilkan ke eh, beranda JSP. Jadi hasilnya seperti berikut. Kemudian di sini terdapat tombol pesan tiket. Nah, di sini adalah form untuk pemesanan tiket filmnya. Jadi sini pengguna bisa memilih film. Nah, untuk di sini di combo box ini, eh, jadi pengguna itu bisa memilih salah satu film dan sudah termasuk dengan jadwal tayang dan harga tiketnya yang sudah eh, yang sudah sesuai dengan data tabel filmnya. Yaitu di sini contohnya itu The Kingsman, jadwal tayangnya yaitu seperti berikut dan harga tiketnya 80.000 yang sudah sesuai dengan di database ini. Kemudian di sini pengguna bisa memilih jumlah tiketnya dengan maksimal 8. Di sini kita contohkan mengambil 2. Jadi kemudian di sini ada pemilihan kursi yang dimana pemilihan kursi ini bisa dilakukan sesuai dengan jumlah tiketnya. Jadi di sini jumlah tiketnya dua yaitu kita contohkan di B7 dan B8. Kemudian ini sini adalah total harganya dan kemudian untuk pesan. Maka berhasil dipesan
Kemudian di database sudah terlihat bahwa pemesanan tadi sudah berhasil masuk ke database. Kemudian untuk menghapusnya juga bisa, maka di database itu sudah hilang. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan terima kasih.